Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Febrianti dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan melakukan pemenuhan tugas UAS semester 4 dari mata kuliah Metode Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Judul yang akan saya ambil yaitu Anak yang Sulit Diajak Beribadah. Alasan kenapa anak harus dibekali agama Islam sejak dini. Pendidikan agama juga perlu dikenalkan dan diajarkan kepada anak sejak usia dini. Hal ini bertujuan agar kelak saat dewasa anak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, termasuk belajar agama Islam. Yang pertama alasannya yaitu anak perlu mengenal Tuhannya. Mengenalkan Allah juga merupakan langkah awal orang tua untuk mengenalkan berbagai kebaikan pada anak dan membuatnya untuk selalu mensyukuri apa yang dimilikinya. Yang kedua yaitu membentuk karakter baik anak. Ketika anak sudah memiliki bekal ilmu agama yang cukup sejak dini, maka saat beranjak dewasa anak sudah tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, membentuk fondasi keimanan yang kuat. Mengajarkan anak mulai dari asma Allah, malaikat, kisah nabi dan rasul, sholat, doa-doa, hingga membaca Al-Quran perlu diajarkan sejak dini supaya anak lebih mudah mengingatnya, sehingga fondasi keimanannya akan semakin kuat di saat dewasa. Cara menanamkan nilai agama dan moral untuk anak usia dini. 1. Berikan contoh kepada anak. Langkah pertama adalah memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak, sebab keluarga merupakan tempat pertama anak belajar. Anda bisa memberi contoh untuk berbicara secara perlahan, menggunakan bahasa yang halus dan sopan, serta tidak mengucapkan kata-kata kotor. Yang kedua, mulai dari kebiasaan yang sederhana. Jika Anda memberikan teladan secara sekaligus, anak akan sulit mengubah kebiasaan yang sudah mengakar. Karena itu, mulai dari kebiasaan yang mudah terlebih dahulu. Misalnya, mencuci piring sendiri setelah makan. Yang ketiga, menyampaikan nasihat dengan cara yang menyenangkan. Hati anak tidak bisa stabil sebagaimana orang dewasa. Karena itu, memberikan saran dan nasihat untuk anak sebaiknya dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Yang keempat, ajak anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang baik. Selain keluarga, lingkungan juga menjadi tempat belajar anak. Karena itu, perlu untuk membuat lingkungan pertemanan yang mendukung. Yang kelima, jangan paksa anak untuk melakukan sesuatu. Ketika anak tidak melakukan nasihat Anda berikan, biasanya Anda akan kesal. Jika anak agak sulit menerima kebiasaan dan nasihat yang Anda berikan, atau masih enggan melakukan kebiasaan yang Anda praktekkan, jangan menyerah dan kesal. Berikut 5 hal yang menyebabkan anak malas sholat. Pertama, teladan orang tua yang tidak baik. Orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anak, mulai dari perkataan dan juga perbuatan yang ditunjukkan kepada anak. Anak akan menjadi pelajaran buat sang anak. Orang tua biasanya hanya memerintah anak untuk sholat tapi tidak ikut mempraktekkan sholat akan berarti sia-sia. Yang kedua, terlalu padat aktivitas. Anak yang terlalu padat aktivitas dan selalu kelelahan berlebih setiap hari bisa menjadikan anak malas sholat. Yang ketiga, keasikan bermain. Semua anak senang bermain, termasuk main HP dan menonton TV. Bahkan sebagian dalam kesehariannya dihabiskan hanya untuk bermain HP. Bermain tidak hanya membuat anak lupa waktu, tapi juga lupa waktu makan, apalagi jika sudah keasikan bermain dengan teman-temannya. Selanjutnya, tidak terbiasa. Salah satu penyebab anak yang malas melakukan ibadah sholat adalah tidak dibiasakan sholat sejak anak masih usia dini. Yang terakhir, lingkungan yang tidak mendukung. Mulai dari lingkungan keluarga maupun lingkungan dari teman-temannya. Anak lebih mudah mengikuti alur dari lingkungan tersebut. Apabila di sekitarnya mengajarkan hal buruk, maka akan ditiru dan diingat oleh sang anak. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pelajaran kali ini.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.